Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14A. Saya Jeta Baradrani NLP 031 dan Indah Asmaul-Husna NLP 060. Di sini kami akan menjelaskan modul yang kedua untuk simulasi instrumentasi dan pengendalian proses, yaitu respon dinamis open loop sistem order 2. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk membuat transfer function dari pengukuran tekanan menggunakan manometer. Kemudian menyelesaikan transfer function yang telah dibuat menggunakan Simulink, serta mengetahui respon manometer terhadap step change menggunakan Simulink. Nah, permasalahan yang diberikan adalah sebagai berikut. Suatu manometer seperti yang dilihat di gambar digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen. Kemudian fluida yang digunakan adalah air. Kita disuruh menentukan respon manometer terhadap step change dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Beberapa nilai yang sudah diketahui itu antara lain L-nya bernilai 200 cm, gravitasinya 980 cm per second kuadrat, mu-nya bernilai 1 Jp atau 0,01 gram per cm second. Terus untuk Rho-nya bernilai 1 gram per cm kubik. Nah, diketahui transfer fungsinya sebagai berikut. Dia nantinya bisa ditransformasi sehingga bernilai to kuadrat s kuadrat ys plus 2 to ys plus ys sama dengan xs dengan nilai y, x, dan to-nya sebagai berikut. Untuk yang di bawah ini dia adalah nilai dari damping koefisien atau zeta-nya. Untuk nilai time constant atau to-nya itu kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, sehingga nanti akan bernilai akar 2 kali 200 dibagi 3 kali 980, yaitu 0,369 second. Kemudian untuk damping koefisien atau zeta itu tadi juga tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Untuk diameternya, kelompok kami mendapatkan variabel diameter yaitu 0,13, 0,21, dan 0,29. Nah, nanti zeta-nya akan bernilai 2,6213, 1,00454, dan 0,5267. Dari persamaan yang telah didapatkan sebelumnya, bentuknya dapat diubah menjadi ys per xs yang akan bernilai 1 per to kuadrat s kuadrat ditambah 2 kali to s ditambah 1. Nah, untuk masing-masing diameter nanti akan didapatkan transfer function-nya masing-masing. Untuk nilai to-nya semuanya sama, yaitu 0,369. Zeta-nya tadi juga sudah diketahui, sudah dicari. Dan untuk to kuadratnya juga akan bernilai sama, yaitu 0,369 kuadrat, yaitu akan bernilai 0,136. Dan untuk nilai dari 2 to zeta itu kita tinggal mengalihkan to ini dengan zeta yang sudah dicari, kemudian dikalikan 2, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Sehingga transfer function untuk masing-masing diameter juga dapat diketahui karena nilai to kuadratnya sudah diketahui, nilai 2 to zeta-nya sudah diketahui juga. Akan didapatkan masing-masing transfer function untuk masing-masing diameter. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan fungsi transfer, maka kita bisa mensimulasikan menggunakan software MATLAB dengan menggunakan Simulink. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi MATLAB. Di sini kita membuka Simulink.
Oke, setelah kita membuka Simulink, kita bisa memilih yang blank model terbuka. Selanjutnya kita bisa memilih di library browser. Yang pertama kita masukkan yaitu kita bisa menambahkan untuk step. Di sini kita tambahkan step. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan transfer function. Di sini kita tambahkan transfer function. Oke, di sini transfer function-nya kita menambahkan 3 transfer function. Ya, selanjutnya setelah kita menambahkan transfer function, selanjutnya kita bisa menambahkan MOVES. Dan yang terakhir kita bisa menambahkan scope. Oke, setelah itu kita bisa mengatur, tapi sebelum kita menghubungkan garis-garisnya, kita mengatur bahwa MOVES di sini kita menggunakan 4 input. Oke, yang pertama yaitu kita bisa menghubungkan di step dengan transfer function yang pertama. Jadi di sini kita menghubungkan step dengan transfer function yang pertama. Setelah itu transfer function yang kedua dengan step, dan nih transfer function yang ketiga dengan step. Setelah itu kita bisa menghubungkan transfer function dengan mux yang pertama, yang kedua juga kita hubungkan, dan yang terakhir yang ketiga. Maaf. Dan yang terakhir yang ketiga. Nah, karena di sini masih ada satu, mux-nya kita hubungkan dengan step. Oke, di sini kita hubungkan. Oke. Untuk selanjutnya, yaitu mux bisa kita hubungkan dengan scope. Namun sebelum kita memasukkan hasil perhitungan kita ke transfer function, kita bisa merubah masing-masing nama dari transfer function. Di sini, untuk yang transfer function yang pertama, kita merubah ke overdamp transfer function. Untuk yang kedua, yaitu critically dump transfer function, dan yang terakhir yaitu underdamp transfer function. Underdamp transfer function. Untuk step step di sini yaitu step pressure forcing. Forcing. Oke. Selanjutnya kita bisa mengatur di overdamp, kita bisa mengatur numerator dan denominator. Untuk numeratornya kita menggunakan 1 sesuai dengan hasil perhitungan, dan untuk denominatornya yaitu kita menggunakan 0,136 dan 1,9345 dan 1. Oke, untuk critically dump kita menggunakan numeratornya 1 dan untuk denominatornya yaitu 0,136, 0,7413 dan 1. Maaf, ini ada salah ketik di sini, kita menggunakan 1. Oke, selanjutnya yaitu underdamp. Di sini underdamp kita menggunakan numeratornya 1 dan untuk denominatornya di sini kita menggunakan 0,136, 0,38874 dan 1. Oke, setelah itu kita bisa mengatur setelah semua udah dimasukkan untuk variabelnya, untuk hasil perhitungannya. Bentar, maaf. Selanjutnya kita bisa mengatur stop time yang kita gunakan yaitu 10. Setelah itu baru kita meng-run. Setelah run selesai, nanti kita bisa melihat grafik di scope. Oke, di scope di sini kita bisa mendapatkan grafik
Sebentar. Ya, di sini untuk garis kuning yaitu garis overdamp transfer function, sedangkan untuk garis yang biru itu merupakan garis critically damped transfer function, sedangkan untuk garis yang oranye yaitu garis underdamped transfer function, dan untuk garis yang hijau merupakan garis step pressure forcing. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.